Di hamparan padang savana Afrika, matahari terbit di balik horizon, menerangi tanah kering yang penuh kehidupan. Dari kejauhan, terdengar derap kawanan zebra yang berlari, suara gajah yang berkomunikasi dengan dentuman endah, dan tawa nyaring hyena yang selalu siap mengincar kelemahan. Namun, di antara semua makhluk itu, ada satu hewan yang mendapat gelar istimewa, Raja Hutan. Julukan yang agung, penuh wibawa, namun juga penuh penderitaan di baliknya. Karena setiap singa sebelum menjadi raja, harus melewati jalan panjang yang keras, penuh bahaya, dan tak semua mampu bertahan. Kisah ini adalah tentang perjalanan itu. Dari lahirnya seekor anak singa kecil, hingga ia mencapai singgasana kejayaan, lalu akhirnya jatuh kembali ke tanah yang sama tempat ia dilahirkan. Seekor anak singa lahir di balik semak belukar, jauh dari kawanan. Tubuhnya kecil, beratnya hanya sekitar 1,5 kilogram. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya masih gemetar mencari kehangatan induknya. Induk singa sengaja melahirkan di tempat tersembunyi. Ia tahu, di savana, ancaman datang dari segala arah. Hiena yang selalu berkeliaran, macan tutul yang mengintai dari pohon, bahkan singa jantan asing yang bisa membunuh anak-anak hanya demi menguasai betina. Hari-hari pertama adalah ujian maut. Induk singa harus sering memindahkan anak-anaknya agar bau mereka tidak tercium predator. Kadang, satu langkah terlambat berarti kematian. Dari setiap 4 anak singa yang lahir, hanya sekitar 1 atau 2 yang mampu bertahan hingga dewasa. Angka kematian yang kejam, namun itulah hukum alam. Setelah beberapa minggu, mata anak singa mulai terbuka. Mereka mulai berjalan tertatih, kemudian berlari kecil mengejar ekor induknya. Suara lembut auman kecil mereka terdengar, menandakan kehidupan baru yang sedang berkembang. Disinilah permainan menjadi sekolah pertama. Mereka saling menerkam, saling gigit, dan berguling di tanah. Meski tampak lucu, ini adalah latihan serius. Gigitan melatih kekuatan rahang. Lompat kecil melatih refleks berburu. Kejar-kejaran melatih stamina. Di tengah kebersamaan itu, induk dan singa betina lain dalam kawanan mengajari dasar berburu. Anak-anak ini belajar bagaimana mengendap di rerumputan, menjaga kesabaran, lalu menerkam mangsa. Walaupun sering gagal, setiap usaha adalah pengalaman berharga. Namun, ancaman tidak pernah hilang. Anak singa yang terlalu jauh dari induknya bisa menjadi santapan elang besar atau serigala liar. Ketika usia mendekati 2 tahun, anak singa jantan harus menghadapi kenyataan pahit. Pemimpin kawanan, biasanya jantan dominan, tidak mengizinkan mereka tetap tinggal. Mereka diusir, dipaksa meninggalkan rumah dan keluarga. Disinilah awal perjalanan berbahaya dimulai. Singa muda kini hidup di luar perlindungan kawanan. Mereka sering membentuk kelompok kecil, disebut coalition, bersama saudara atau teman sebaria. Tanpa pengalaman berburu yang matang, banyak singa muda mati kelaparan atau terbunuh predator lain. Beberapa harus berjalan puluhan kilometer melintasi wilayah singa lain. Jika tertangkap, mereka bisa diserang dan dibunuh. Inilah tahap seleksi alam yang keras. Hanya singa dengan keberanian, kekuatan, dan kecerdikan yang bisa bertahan. Setelah bertahun-tahun bertahan hidup, singa muda akhirnya cukup kuat untuk menantang pemimpin kawanan. Pertarungan ini brutal dan tanpa kompromi. 2 jantan berdiri berhadapan. Auman mereka menggema di padang savana. Bulu surai terangkat dan tubuh mereka siap untuk pertempuran. Dalam hitungan detik, cakar dan gigi saling mencabik.
Darah muncrat dan tanah menjadi saksi duel hidup mati. Jika penantang menang, ia merebut takhta. Namun, kemenangan membawa konsekuensi. Ia akan membunuh semua anak singa dari jantan sebelumnya. Kejam, namun itu cara alam memastikan keturunan baru lahir dari darah pemenang terkuat. Betina yang kehilangan anak-anaknya tidak punya pilihan. Mereka akhirnya tunduk pada pemimpin baru. Begitulah siklus kekuasaan yang terus berulang, dipenuhi pengkhianatan dan darah. Kini, singa pemenang menikmati masa kejayaan. Dengan surainya yang lebat dan tubuhnya yang gagah, ia menjadi simbol kekuatan. Sebagai pemimpin kawanan, ia memiliki hak istimewa. Menjadi pelindung wilayah dari penyusup, memimpin kawanan berjumlah belasan betina dan anak-anak, mendapat bagian pertama dari setiap hasil buruan. Namun, jangan salah, meski bergelar raja, ia jarang berburu. Tugas itu lebih banyak dilakukan betina. Kawanan singa betina bekerja sama dengan strategi luar biasa. Mengepung zebra, menjatuhkan kerbau, bahkan melawan jerapah. Dengan hasil buruan itu, kawanan hidup makmur. Anak-anak singa kembali lahir, tumbuh, dan belajar di bawah perlindungan sang raja. Inilah puncak kejayaan seekor singa saat ia benar-benar menjadi raja hutan. Namun, waktu tak bisa dilawan. Seiring usia bertambah, tenaga melemah. Luka lama dari pertarungan dulu kini menjadi beban. Singa muda lain datang, penuh tenaga dan ambisi. Mereka menantang sang raja tua. Pertarungan tidak lagi seimbang. Dengan cepat, sang raja lama dikalahkan, disingkirkan, dan diusir dari kawanan yang pernah ia lindungi. Kini, ia hidup sendirian. Tubuhnya kurus, langkahnya berat, dan aumannya tak lagi ditakuti. Tanpa kawanan, tanpa wilayah, dan tanpa kekuasaan, ia hanya bayangan masa lalunya. Pada akhirnya, sang raja tua akan mati sendirian. Mungkin karena kelaparan, mungkin oleh cakar hiena, atau sekadar menyerah pada waktu. Kisah seekor singa adalah cermin kehidupan. Lahir rapuh, tumbuh kuat, berjuang merebut tempat, menikmati kejayaan, lalu akhirnya tunduk pada usia. Dari seekor bayi kecil yang tak berdaya hingga penguasa padang savana, perjalanan hidup singa adalah legenda nyata. Sebuah warisan tentang keberanian, kekuatan, cinta, dan kehilangan. Dan ketika singa terakhir di padang savana menutup matanya, tanah Afrika akan tetap menyimpan kisah tentang raja hutan yang pernah berkuasa.